jiwa. Faktor penyebabnya bisa berasal dari dalam diri sendiri atau unsur luar yang masuk ke dalam tubuh. Virus dan bakteri sebagai salah satu faktor dari luar dapat mengganggu keseimbangan unsur tubuh. Dengan berlatih senam yang menggunakan olah pernapasan tubuh kita memang menjadi sehat karena mematikan unsur negatif seperti virus dan bakteri, menetralkan zat kimia dalam tubuh, serta membantu memperlancar suplai oksigen ke sel saraf sehingga sel dapat berfungsi semestinya. Sel syaraf yang sehat berperan penting dalam mengaktifkan organ dan sel tubuh lainnya. Dengan tubuh yang sehat maka kita akan bisa berpikir dengan jernih, dengan berkumpulnya dengan anggota masyarakat lain tentunya secara psikis juga kita lebih sehat karena bisa bersosialisasi dengan baik dengan anggota masyarakat yang sama-sama ikut senam pernapasan. Tetapi saya garis bawahi bahwa semua senam pernapasan itu sangat luas pengertiannya seperti kita jogging atau lari pagi. Senam kesegaran jasmani, jalan santai dengan menggerak-gerakkan tubuh lalu menarik nafas dalam-dalam lalu mengeluarkannya pelan-pelan tentu menyehatkan. Sedangkan jika kita berlatih senam pernapasan tenaga dalam selain ingin mendapatkan kesehatan dan disertai dengan niat mendapatkan suatu kekuatan tertentu yang bersifat gaib, hal inilah yang mesti diwaspadai. Kita ketahui bersama bahwa hakikat kegaiban hanya milik Allah semata dan hanya diberitakan sesuatu yang gaib itu kepada Rasul yang diridhoinya. Di dalam surat Allah menyatakan dalam firman-Nya, Dia adalah Tuhan, yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjagaan, malaikat, di hadapan dan di belakangnya. Al-Jin ayat 26-27. Dari penjelasan ayat Al-Quran di atas maka jika kita melakukan senam pernapasan dengan niat untuk mendapatkan kekuatan gaib, seperti kita berlatih jurus 1 untuk membuat benteng diri, jurus 2 untuk menundukkan lawan, jurus 3 untuk mementalkan lawan, jurus 4 untuk membuka pagar betis lawan, jurus 5 untuk memutarkan lawan, jurus 6 untuk mengunci lawan, jurus 7 untuk menarik lawan atau menarik sesuatu yang bersifat gaib, jurus 8 untuk mematikan lawan, jurus 9 untuk membuka pagar gaib lawan, jurus 10 untuk menarik energi alam semesta dan dari fungsi jurus-jurus itu dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan sesuai dengan kehendak hati penggunanya adalah perilaku bid'ah dan sangat menyesatkan. Dengan niat untuk menarik kekuatan tertentu pada saat kita menarik nafas dengan gerak jurus, menahan nafas dengan niat mengumpulkan atau membentuk suatu jenis energi atau kekuatan gaib entah itu diistilahkan dengan energi ilahi, prana, chi, ki, bioenergi, karomah maka pada saat itulah kita sadar atau tidak sadar membuka diri untuk dimasuki unsur makhluk gaib, hodam, hantu siulian. Istilah jin dalam aliran tenaga dalam Cina dikatakan bahwa hantu siulian dapat membantu mendapatkan kemampuan gaib, hingga makhluk itu membantu manusia sesuai dengan fungsi jurus yang diinginkannya, dan inilah salah satu bentuk sihir sebagaimana Ibnul Qayyim katakan, sihir adalah persenyawaan dari berbagai pengaruh ruh-ruh jahat dan interaksi kekuatan alam dengannya. Zanul Ma'ad 3126, maksudnya adalah makhluk halus itu masuk ke tubuh manusia dan membantu dalam pelaksanaan sihir dengan melalui prasarana alam seperti udara, aliran darah, reaksi fisiologis tubuh dari rekayasa ilmiah yang dilakukan ruh-ruh jahat, jin, setan. Hal ini bisa dilihat pada seseorang yang bisa mempunyai ilmu kebal karena dengan bantuan kemampuan jin dalam merekayasa memadatkan molekul tubuh manusia, melihat alam gaib dengan cara jin itu berada di antara kedua mata manusia dengan menyamakan frekuensi penerimaan stimulus cahaya pada mata dengan frekuensi kosmik alam jin. Wallahu alam. Hukum tenaga dalam, jika mengatasnamakan Islam, biasanya dicampur dengan zikir-zikir asma Allah, maka haram. Kalau mereka menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk beribadah kepada Allah, maka kita katakan bahwa ini adalah bid'ah sebab kenapa harus menggunakan tata cara dan gerakan-gerakan khusus yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah.
Dan tidak ada dalil sama sekali bahwa dengan bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan khusus yang mereka lakukan bisa menghasilkan kesaktian. Kalau mereka mengatakan tujuan mereka untuk beribadah dan untuk memperoleh kekuatan, maka kita katakan bahwa mereka telah melakukan kesyirikan sebab niat ibadah mereka selain untuk Allah juga untuk hal yang lain. Selain itu praktek-praktek tenaga dalam yang ada menyelisihi syariat. Di antaranya adalah latihannya harus menggunakan emosi. Padahal Rasulullah telah melarang seseorang untuk emosi karena dengan emosi syaitan bisa menguasai mereka yang sedang marah. Beliau bersabda, "Janganlah engkau marah." Rasulullah mengulanginya beberapa kali, "Janganlah engkau marah." Rahasia mereka, yang latihan tenaga dalam, harus marah sebab dengan marah tersebut syaitan bisa masuk dalam tubuh musuhnya sehingga bisa dipengaruhi jurus tenaga dalam dan bukannya karena listrik tubuh, energi yang dipancarkan. Dan alasan-alasan lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana aliran darah. Riwayat Bukhari, hal ini diperkuat oleh pernyataan para praktisi tenaga dalam bahwa jurus akan berfungsi penuh dan sempurna jika lawan dalam keadaan emosi, jadi bukanlah karena energi tenaga dalam musuh yang dalam keadaan emosi dapat ditaklukkan dengan fungsi jurus-jurus tertentu tetapi hodam jurus itulah yang langsung merasuk ke dalam tubuh lawannya yang dalam keadaan emosi menuju otaknya hingga lawannya bisa kita permainkan dengan fungsi jurus tenaga dalam. Ketika latihan, mereka sering tidak sadar, terutama ketika sedang mempraktekkan jurus mereka biasanya ada pada jurus putar, atau pada saat diharuskan emosi untuk praktek tenaga dalam. Hal ini sama saja dengan sengaja membuat diri menjadi tidak sadar, alias mabuk, dan hal ini tidak boleh dalam Islam. Sebab Islam menganjurkan kita untuk senantiasa menjaga akal kita sehingga bisa senantiasa berzikir kepada Allah. Kadang disertai dengan puasa mutih, tidak boleh makan kecuali yang putih-putih, pati geni dan prosesi puasa bid'ah lainnya yang ini tidak ada syariatnya dalam Islam. Atau untuk menjaga ilmunya dia harus menghindari pantangan-pantangan tertentu yang sebenarnya hal itu dihalalkan baginya sebelum dia memiliki ilmu tenaga dalam tersebut. Dan ini berarti mengharamkan yang dihalalkan Allah. Janganlah engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Latihan emosi atau kesurupan masal suatu perguruan tenaga dalam aliran kebatinan. Saya sudah menerima sangat banyak orang-orang yang mempunyai latar belakang senam pernapasan tenaga dalam yang ingin bertobat dan membersihkan dirinya dari syaitan yang setelah diruqyah ternyata ada intervensi makhluk goib dalam perguruan tenaga dalam yang diikutinya baik yang bereaksi secara frontal ataupun reaksi secara halus. Penjelasan lebih jauh silahkan dilihat pada pembahasan terapi ruqyah. Maka tinggalkanlah senam pernapasan tenaga dalam karena dengan hanya niat untuk kesehatan kita bisa terjerumus lebih dalam berbuat kesyirikan sebab lebih besar mudarat daripada kebaikannya, walaupun ada perguruan tenaga dalam yang mengiklankan dirinya hanya untuk kesehatan tetapi tetap saja ada meditasi energi, penyaluran energi dan pasti ada diselingi praktek-praktek atraksi tenaga dalam. Masih banyak senam pernapasan lain seperti senam kesegaran jasmani, senam jantung, jogging, lari pagi, fitness yang jauh lebih aman dari kesyirikan jika niat kita belajar senam pernapasan hanya ingin sehat. Selain itu saya mengharapkan kejujuran dari para praktisi tenaga dalam apakah Anda dalam atraksi benar-benar bisa merasakan mentalnya diri Anda sewaktu uji coba tenaga dalam atau sekedar sugesti dan dirasa-rasa saja? Jika ada alasan kita ingin berlatih tenaga dalam untuk melindungi diri apakah Anda tidak mengkaji lagi hadits-hadits Rasulullah tentang doa-doa perlindungan dari segala mara bahaya yang jelas aman dari segi akidah dibanding tenaga dalam yang dipenuhi kesyirikan. Senam penapasan tenaga dalam. A. Penyesatan akidah dalam tayangan tim pemburu hantu. Dalam salah satu acara di TV swasta ada tayangan pemburu hantu, PH, di mana tim pemburu hantu mampu untuk mengusir jin pengganggu dengan kekuatan tenaga dalam, memasukkan jin ke dalam botol dan dapat juga memagari rumah dengan kekuatan tenaga dalam agar tidak dimasuki setan.
Ada juga atraksi memasukkan jin ke dalam tubuh seseorang yang rela dijadikan sebagai mediator dalam melakukan pembuktian gaib. Sesungguhnya dahulu sewaktu masih mempelajari tenaga dalam saya telah diajari oleh guru saya untuk menarik jin dan memasukkannya ke dalam tubuh seseorang dengan kekuatan jurus 7 yang berfungsi untuk menarik makhluk gaib. Bahkan kami sering mengadakan eksperimen dengan mencoba-coba menarik berbagai macam jin ke dalam tubuh salah satu murid untuk dijadikan sarana praktek tenaga dalam. Menghadapi kenyataan fenomena di atas, marilah kita bahas hakikat tenaga dalam pada tinjauan syariat Islam. Melihat acara pemburu hantu memang ada kesan fantastis dan membuat mata terbelalak, apalagi pakaian tim pemburu hantu yang serba ustadz, jubah dan sorban putih, yang punya kesaktian dan ilmu terawangan bisa melihat jin, padahal pada dasarnya jin tidak bisa dilihat mata manusia. Ibnu Ukailra menyebutkan, tiada dikatakan jin melainkan karena sifatnya yang istijan yakni istitas, terhalang, dari pandangan mata. Pendapat ini sejalan dengan firman Allah, sesungguhnya ia, iblis, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surat Al-Araf 27. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kemungkinan jin untuk dilihat manusia. Imam Syafi'i termasuk yang berpendapat tidak mungkin dengan dasar ayat di atas, sebagaimana beliau berkata, barang siapa mengklaim dirinya dapat melihat jin, maka kami menganggap syahadatnya batal kecuali jika dia seorang nabi. Fathul Bari 6396. Jika pendapat Imam Syafi'i ini benar, maka yang beliau maksud adalah jin dalam wujud yang asli. Sedangkan melihat jin dalam bentuk tasyakul, malih rupa, itu memungkinkan dalam kondisi tertentu, seperti dijelaskan Ibnu Hajar ketika mengomentari pendapat Imam Syafi'i. Yang beliau katakan ini sangat mungkin bagi orang yang mengklaim melihat jin dalam bentuk asli sebagaimana ia diciptakan, sedangkan orang-orang yang melihat jin dalam bentuk yang telah melakukan penyerupaan dalam bentuk hewan atau bentuk-bentuk lain misalnya, maka hal itu tidak mengapa, karena berbagai riwayat telah menyebutkan tentang tasyakul jin. B. 3 kemungkinan jin terlihat. Terlepas dari perbedaan tentang kemungkinan terlihatnya jin dalam bentuk aslinya, yang jelas jin, meski dalam bentuk tasyakul, bisa dilihat dalam 3 kondisi. Pertama, jin menampakkan diri atas kemauan sendiri, seperti setan yang menampakkan diri dalam wujud Surakah bin Malik bin Jusam ketika Perang Badar, juga seorang sahabat yang bertemu dengan seekor ular di ranjangnya yang ternyata adalah jin, keduanya bergulat sehingga semuanya mati dan tidak diketahui yang mana yang lebih dulu mati, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Sa'idi Al-Hudri dalam Sahih Muslim. Kedua, dengan mantra, merapal aji terawangan, ritual syirik, latihan konsentrasi pada titik di antara kedua mata, atau diminumi air mantra, pembukaan melalui pengisian sihir pada air. Hal ini juga seperti yang dilakukan orang-orang yang memiliki hadam jin, dia bisa memanggil atau melihat jin yang menjadi piaraannya meski bukan dalam bentuk wujud aslinya. Ketiga, orang yang kesurupan terkadang melihat jin. Dari ketiga kemungkinan tersebut, yang paling dekat dengan aksi para pemburu hantu adalah yang kedua, sebab mereka selalu menggembar-gemborkan punya tenaga dalam, yang telah saya jelaskan hakikatnya pada pembahasan sebelumnya, karena mereka mengaku bisa melihat jin, namun ini bukanlah suatu bentuk karomah sebab saya mengetahui di antara mereka seperti Haji M adalah seorang dukun tulen yang menjual jimat, menerima pemasangan susuk, menjual benda-benda keramat, bisa lihat pada iklannya di media cetak. GM seorang paranormal di Yogyakarta, dalam beberapa episode sering jadi bintang tamu sebagai tim pemburu hantu, yang punya perguruan BN sering mengadakan ritual pergi ke kuburan keramat untuk menyerap karomah wali dan juga ia menjual jimat, benda-benda keramat, dan sering mengadakan atraksi sihir. Perlu juga diketahui bahwa seluruh tim pemburu hantu adalah perokok berat. Ada yang mengatakan pada saya ia melihat tim pemburu hantu sangat suka merokok.
Selain itu, perhatikanlah ucapan-ucapan para ustadz pada dialog interaktif yang melibatkan penonton. Banyak ucapan-ucapan mereka yang menyelisihi syariat, seperti mereka mengatakan, tidak apa-apa memiliki benda-benda pusaka karena hakikatnya merupakan ikhtiar kita kepada Allah. Padahal sesungguhnya semua benda-benda keramat itu seperti mengkultuskan atau membawa keris, besi kuning, batu akik, batu mulia dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya, jika ia meyakini bahwa benda-benda tersebut sebagai sarana tertolak atau tertangkalnya bala. Hal itu termasuk syirik akbar, dan juga bagi orang yang membawa dan meyakini kekuatannya, maka hidupnya tidak akan pernah bisa tenang. Diriwayatkan dari Imam Ahmad pula dari Uqbah bin Amir dalam hadits marfu, barang siapa menggantungkan tamimah, benda-benda keramat, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya, dan barang siapa menggantungkan wadaah, semoga Allah tidak memberi ketenangan pada dirinya. Disebutkan dalam riwayat lain, barang siapa menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Lalu pada saat mereka tidak berhasil memasukkan jin ke dalam tubuh mediator, dikatakan bahwa sang mediator memiliki gaman, benda-benda keramat, hingga ketika akan dimasukkan terpental kembali. Jelaslah apa yang dilakukan tim pemburu hantu itu merupakan sihir yang dilawan dengan sihir. Siapa yang kuat, dia yang menang. Jika benar apa yang mereka lakukan itu merupakan bentuk karamah, tidaklah akan kalah dengan gaman-gaman yang dipegang mediator. Peristiwa ini ditayangkan secara live di LaTV pada hari Rabu tanggal 02/03/2005. Maka jelaslah apa yang mereka atraksikan adalah sihir dan bukan karomah yang hanya diberikan pada orang-orang syalih yang sangat menjauhi kemungkaran, kesia-siaan dan kesirikan. Selain itu, adanya kejadian-kejadian ajaib pada saat mereka beraksi seperti mengusir jin atau berkelahi dengan jin, tidak lain mereka menggunakan hodam tenaga dalam mereka sendiri, baik yang mereka sadari atau tidak sadari. Di mana siapa jin yang terkuat, dialah yang menang. Maka tidak heran adanya kejadian tiba-tiba ada yang muntah darah, atau tiba-tiba ada benda yang terbakar sendiri. Hal-hal aneh yang terjadi juga sering ditampakkan di daerah Madura pada saat sehari sebelum acara lomba karapan sapi. Pada malam harinya di langit tampak berseliweran bola-bola api, wujud penyerupaan jin, yang akan menyantet orang atau sapi yang akan bertanding. Begitu juga di Bali terkadang terlihat bola api di angkasa yang saling menghancurkan, yang diyakini sebagai leak yang sedang berkelahi, yang bahkan dapat dilihat pada turis di sana. Dalam terapi ruqyah pun terkadang kami mengalami kejadian yang aneh-aneh seperti mencium bau harum atau bau yang sangat busuk, juga melihat muntahan pasien yang mengeluarkan ular atau bahkan silet pada saat kami terapi. Bahkan ada kejadian yang cukup menggemparkan yang terjadi pada pondok pesantren Ihya Usunah di Degolan, Yogyakarta sewaktu Ustadz Ja'far Umat Talib, mantan Panglima Laskar Jihad, meruqyah seseorang yang punya ilmu kesaktian dan tenaga dalam, di mana tiba-tiba pada saat prosesi pengeluaran jin dalam tubuh pasien ada 2 bola api. Kejadian ini terjadi pada siang hari, masuk ke dalam masjid yang wujudnya bisa dilihat oleh para santri dan masyarakat yang juga ikut menemani Ustadz Ja'far, di mana bola api itu menyerang Ustadz Ja'far. Tetapi sebelum bola api itu mengenai tubuh Ustadz Ja'far, ada cahaya petir yang masuk ke dalam masjid yang langsung menghancurkan salah satu bola api dengan mengeluarkan bunyi yang sangat keras yang dapat didengar penduduk di sekitar masjid. Jika ingin mengetahui lebih jauh cerita ini, saya bisa mempertemukan pembaca sekalian dengan narasumbernya dan masyarakat sekitar Ponpes Ihya Usunah. Untuk itulah dari atraksi dan pengakuan mereka yang bisa melihat jin, para ulama menyebutkan bahwa di antara yang disebut tagut adalah mereka yang mengaku melihat yang gaib, seperti apa yang terjadi pada tim pemburu hantu. C. Menjadi mediator pembuktian gaib. Dalam acara pembuktian gaib konon berjibun orang yang mengantri untuk melakukan pembuktian gaib dengan menyediakan dirinya sebagai mediator untuk dimasuki jin. Mengherankan mengapa banyak orang menyediakan tubuhnya untuk dirasuki oleh setan, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengajarkan kepada kita kiat untuk mencegah diri dari gangguan setan.
Orang yang bersedia dijadikan mediator sama saja menyetujui tindakan orang yang mengundang jin untuk dimasukkan ke jasadnya, sedangkan jin diundang dengan mantra. Mantra syirik, meski dicampur dengan ayat suci Al-Quran, prosesi syirik, walaupun ada yang mencoba mengilmiahkan bahwa jin itu ditarik dengan kekuatan listrik tubuh dan pasti akan dikeluarkan lagi dengan menariknya kembali dengan energi tenaga dalam. Saya sudah sangat sering meruqyah orang yang pernah pergi ke perguruan tenaga dalam dan minta agar jin dalam dirinya dikeluarkan, ternyata dalam prakteknya malah kebalikannya, jin dalam tubuh pasien itu bertambah banyak. Kita harus bisa membedakan antara disadarkan dari kesurupan namun jin masih ada dalam tubuh dan sadar karena jin itu benar-benar pergi, sebab banyak masyarakat tertipu, kok cepat sekali orang itu sadar setelah diobati dengan tenaga dalam. Ketahuilah mereka yang diobati dengan tenaga dalam atau dengan ilmu kesaktian lain, jin dalam tubuh pasien itu akan tetap ada dan ini sudah saya buktikan berpuluh-puluh kali. Mereka yang diobati dengan tenaga dalam atau ilmu kesaktian lain ketika diruqyah jinnya malah mengaku dari tenaga dalam yang masuk ketika prosesi penyembuhan terjadi. Ada dua kemungkinan: pertama, jin tenaga dalam atau ilmu kesaktian menang melawan jin dalam tubuh pasiennya dan jin pengganggu pasien itu pergi, tetapi gantian jin dari tenaga dalam itu yang masuk dan ngendon dalam tubuh. Atau jin dari tenaga dalam itu kalah malah ikut jadi budaknya jin dalam tubuh pasiennya. Jadi hakikatnya harus dibedakan antara hanya menyadarkan dengan membersihkan. Patokannya adalah ketika diruqyah tidak ada reaksi lagi baik halus atau keras pada tubuh, bukan hanya sadar namun jinnya masih ada. Kembali lagi dalam pembahasan orang yang menjadi mediator, di sisi lain, orang yang rela dijadikan mediator, maka ia bertawakal kepada orang yang memasukkan jin ke jasadnya, dan aksi memasukkan setan dalam tubuh manusia hanya dilakukan oleh dukun, paranormal, atau tukang sihir. Tak satu pun ulama Islam apalagi nabi, sahabat, tabi'in maupun imam 4 mazhab yang pernah melakukannya. 3. Kesesatan ilmu kesaktian. A. Ilmu kesaktian fisik. Salah satunya yang paling digandrungi masyarakat adalah kemampuan untuk kebal dari segala hal yang dapat melukai tubuh. Bisa saya jelaskan, kita sama sekali tidak mengetahui teknologi yang makhluk halus itu gunakan dan diberikan untuk menipu kita. Seperti saya contohkan orang yang mempunyai ilmu kebal dan setelah diruqyah ternyata ilmu kebal itu berasal dari kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi jin yang telah membuat sesuatu perubahan molekul tubuhnya hingga sepadat batu hingga tidak mempan. Dibacok. Atraksi kekebalan dibacok dengan golok. Ada juga orang yang mengaku bisa menghilang atau punya ilmu panglimunan setelah melakukan puasa mutih 41 hari dengan tata cara tertentu. Ketahuilah, kemampuan itu bukan karomah yang datang dari Allah karena semuanya melalui cara-cara yang bid'ah. Kelebihan itu hakikatnya dari bantuan setan dengan memegang tubuh orang tersebut hingga mengalami proses dematerialisasi. Proses penghilangan benda-benda materi masuk ke alam jin, dan jika ingin menampakkan diri kembali jin itu tinggal melepas tubuh orang yang ditolongnya hingga terwujud kembali, atau proses rematerialisasi, proses pewujudan dari benda yang masuk alam jin ke alam materi manusia. Perlu diketahui bahwa alam materi termasuk di dalamnya manusia diciptakan Allah pada getaran kecepatan atom yang sedikit lebih lambat dari alam materinya jin yang lebih cepat hingga kita tidak dapat melihat jin beserta alamnya. Bisa saya contohkan baling-baling pesawat terbang dan bagaimana secara bertahap ia hilang dari penglihatan kita dengan semata-mata peningkatan kecepatan putarannya dan ketidakmampuan kita untuk mengikutinya. Padahal ia tetap berputar, dan ketika putarannya mulai melambat, kita kembali dapat melihatnya. Dalam nisbatnya dengan jin beserta alamnya, kita bukan berhadapan dengan gerakan yang keluar dari kecepatan gerak seperti gerakan baling-baling pesawat terbang, tetapi kecepatan yang sangat tinggi yang sulit dibayangkan pada pancaran gelombang yang bersumber dari atom-atom pembentuk tubuh jin beserta alamnya yang kelima indera kita tidak mungkin mampu menangkapnya.
Ilmu pengetahuan fisika modern telah mengetahui bahwa semua benda pada akhirnya terdiri dari atom, atom terdiri dari proton dan elektron, elektron ini merupakan materi pertama alam, dan seluruh benda yang ada di alam semesta baik manusia, binatang, tumbuhan maupun benda mati tidak lain adalah elektron-elektron yang melayang-layang di samudra ether dengan kecepatan sangat tinggi atau dengan getaran yang bermacam-macam. Pendapat ini dengan sendirinya meliputi dunia kita dan alam yang tidak dapat kita lihat seperti jin dan alam tempat tinggalnya yang mempunyai kecepatan getaran yang lebih tinggi dari alam manusia. Jadi jika manusia ingin menghilang jin itu tinggal memegang dengan merubah kecepatan atom manusia itu hingga sama dengan kecepatan getaran atom pembentuk tubuh jin tersebut. Karena banyak bangsa jin yang berilmu pengetahuan tinggi, terbukti mereka ada yang mampu merubah benda-benda fisik masuk menjadi benda astral, atau sebaliknya, merubah benda-benda astral ke benda-benda fisik. Contohnya, keris, batu merah delima, besi kuning dari alam jin ke alam nyata. Hingga terkadang paranormal bisa langsung mendapatkan di genggaman tangannya secara tiba-tiba karena jin itu sendiri yang melepas benda tersebut di tangannya hingga berbentuk materi kembali karena benda tersebut. Kembali pada kecepatan getaran atom alam manusia, proses tenung, teluh santet adalah sama hasil pekerjaan bangsa jin. Benda-benda seperti jarum, silet, rambut tentu bisa dengan mudah dimasukkan ke tubuh seseorang tanpa melukai tubuh korbannya dalam waktu yang sekejap. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz Fadlan pernah menerapi seseorang yang akhirnya memuntahkan ular hitam dari mulutnya. Saya pernah menerapi seorang wanita yang sewaktu saya ruqyah ia memuntahkan silet dari mulutnya. Ada seseorang yang memiliki ajian yang bisa membuat dirinya pergi dengan kecepatan kilat atau bahkan terbang di udara. Ada juga seseorang yang memiliki ajian atau kesaktian hingga memiliki kemampuan dan kekuatan luar biasa pada dirinya untuk mengangkat benda yang sangat berat dengan kesaktian sihir yang mereka miliki sebagai hasil dari latihan atau ritual-ritual bid'ah yang mereka lakukan. Ini bukanlah bentuk keremah melainkan dari hasil berkolaborasi dengan jin yang mereka sadari atau tidak sadari. Ketahuilah Allah telah memberikan kemampuan pada sebagian jin antara lain kemampuan dalam kecepatan bergerak dan berpindah juga terbang di udara, juga kemampuan untuk mengangkat benda-benda yang sangat berat. Ada sebuah kisah dalam Al-Quran ketika jin Ifrit berjanji kepada Nabi Sulaiman untuk mendatangkan singgasana Ratu Yaman ke Baitul Maqdis dalam waktu singkat sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduknya, walaupun pada akhirnya seorang jin yang punya ilmu dari Alkitab yang mempunyai kemampuan yang lebih hebat dari jin Ifrit yang berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Al-Quran menceritakan, Ifrit dari golongan jin berkata, "Saya akan mendatangkan kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu, sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya dan dapat dipercaya." Seorang jin yang mempunyai ilmu dari Al-Kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini adalah dari karunia Tuhanku." An-Naml 39:40. Al-Quran juga menceritakan mengenai kecepatan dan kemampuan terbang jin yang suka naik ke tempat-tempat strategis di langit. Mereka mencuri pendengaran tentang berita-berita langit guna mengetahui perkara-perkara baru yang akan terjadi. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, penjagaan di langit bertambah ketat. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapai langit penuh dengan penjagaan yang ketat dan panah-panah api. Sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan secara sembunyi berita-beritanya, tapi sekarang siapa saja yang mencoba mendengarkan secara sembunyi, tentu akan mendapatkan panah yang mengintai untuk membakarnya. Al-Jin 89. Ada riwayat mengenai kesaktian fisik tentang Al-Harits ad-Dimashqi yang muncul di Syam pada masa pemerintahan Abdul Malik ibn Marwan.
lalu mendakwakan dirinya sebagai nabi, setan-setan telah melepaskan rantai-rantai yang melilit di kedua kakinya, membuat tubuhnya menjadi kebal terhadap senjata tajam, menjadikan batu marmer memujinya saat disentuh tangannya, dan ditampakkan pada masyarakat sekelompok pasukan yang terbang di udara dan dikatakannya itu adalah malaikat. Ketika kaum muslimin telah